Oke, Bang, coba di cross check dulu suaranya apa bisa diterima dengan baik. Pemahaman untuk teman-teman yang mana ini merupakan rangkuman dari informasi dan ini merupakan rangkuman dari masa lalu dan ini merupakan rangkuman dari masa depan, ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan, ya, dan sebelumnya selamat datang di Akademi Power Team, ya, yang mana pemahaman atau pembahasan akademi malam ini kita akan menjelaskan, ya, bahwa proses ini merupakan generasi bisnis pemasaran berikutnya dengan sistem yang baru dan teknologi yang baru juga, yaitu teknologi blockchain. Oke. Nah, di sini kita perhatikan sistem, ya. Teman-teman mungkin dulu pernah menjalankan suatu konsep bisnis, ya, baik itu MLM atau sejenis investasi pemasaran dan lain-lain. Sistem yang dipakai adalah seperti ini. Ini adalah ciri-ciri konsep yang dulu pernah kita kerjakan. Yang paling atas bisa kita lihat, ini adalah namanya binary system. Nah, binary system ini akan terbentuk dan terus berkelanjutan sehingga akan membentuk beban sistem di bawahnya. Ya, ciri-ciri ini inilah yang dimaksud dengan piramida sistem, dan piramida sistem itu sangat lekat dengan konsep yang namanya binary system, ya, bina kiri dan bina kanan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dan mempelajari apa yang dulu dikerjakan, pasti seperti ini konsepnya. Kemudian yang kedua di bawahnya ini ada namanya matahari sistem, ya. Nah, matahari sistem ini juga dia bentuknya berkelanjutan dan terus bersambung ke bawah sehingga dia posisinya menyebar, ya. Artinya di sini ada titik keuntungan, yang mana titik terpusat keuntungan, yang mana orang yang duluan join itu biasanya potensi income-nya dipastikan lebih besar. Termasuk juga binary system. Nah, kemudian ada konsep yang satu lagi yang mungkin jarang juga ditemukan, tapi ada di beberapa proyek, yaitu trinary system. Artinya kakinya itu ada 3. Kalau matahari kakinya ada banyak, bercabang. Kalau binary itu ada 2 kaki. Nah, semuanya bersifat berkelanjutan dan menguntungkan posisi paling atas. Karena di sini tidak ada sistem terputusnya. Nah, kenapa rata-rata bisnis pemasaran menggunakan 3 konsep ini cepat berhenti? Biasanya karena beban sistem. Di dalam konsep ini ada namanya bonus matching, bonus pasangan, bonus kedalaman level, dan lain-lain. Sehingga semakin dalam bonusnya itu semakin membesar, baik itu matching bonus, kemudian bonus pasangan, bonus level atau bonus titik, itu semuanya akan membesar karena sistemnya ini tidak diriset di recycle seperti konsep yang sedang kita jalankan. Perhatikan, ya, di sini adalah sistem terbarunya, yaitu yang dimaksud dengan matrix system. Nah, kita bisa melihat matrix system itu tidak ada kelanjutannya, artinya dia selalu terputus di recycle, dan ketika recycle dia akan merandom atau sifatnya akan acak kembali. Nah, jadi ketika recycle tidak menutup kemungkinan posisi kita akan berubah, bisa jadi kita berada di bawah orang yang baru join, bisa juga nanti kita berada di orang yang lebih dahulu join. Artinya sifatnya sangat acak dan tidak bisa ditentukan. Oke. Kemudian kita masuk ke teknologi, ya. Konsep lama yang dulu kita kerjakan rata-rata menggunakan data terpusat atau proxy server, yang mana konsep lama ini mempunyai target data. Kelemahannya itu pastinya gampang sekali dihentikan, baik kekuasaan tertentu bisa menghentikan, ya, ataupun mungkin hacker yang cukup tinggi secara pemahaman IT-nya itu bisa menargetkan suatu konsep yang sifatnya data terpusat seperti ini, ya. Kenapa? Karena ketika berhasil diambil alih pusat datanya, semua datanya atau sistemnya bisa dihentikan, sehingga itulah yang menyebabkan berhentinya suatu konsep bisnis pemasaran yang umum kita temukan. Nah, jadi seperti itu konsep lama. Kemudian kita bisa melihat proses, ya. Nah, proses ini menggunakan teknologi blockchain terdesentralisasi, yang mana daftar transaksi dan informasinya tidak dapat dirubah, jadi tidak ada yang bisa merubah, baik itu kekuasaan tertentu, pemerintah, ataupun hacker yang kelasnya tinggi secara pemahaman IT, itu tidak bisa, ya. Tidak bisa dan tidak bisa dirubah dan dilindungi dari manipulasi lebih lanjut dengan metode kriptografi, ya.
Ini secara bersamaan dikelola oleh ribuan komputer independen seluruh dunia. Jadi ada ribuan jaringan internet di seluruh dunia dan statusnya itu independen. Jadi tidak dikontrol sama sekali. Nah, ini yang menarik kenapa ketahanannya ada, ya. Kita bisa melihat bahwa blockchain teknologi selama ini memang terbukti secara secure atau security di dalam teknologi ini, karena memang pada intinya keamanan itu bocornya itu biasanya ada targetnya. Ketika sistem proses ini ditanamkan di dalam teknologi blockchain, targetnya itu susah eh, targetnya itu menyebar sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dihack ataupun diblok, ya. Ketika teman-teman menargetkan satu data, artinya data lain siap backup. Konsepnya seperti itu. Dia menyebar datanya. Tapi kalau di konsep lama itu datanya itu sentral atau terpusat. Oke. Kemudian alat transaksi yang digunakan, rata-rata konsep lama menggunakan uang fiat, ya. Pada umumnya misalnya menggunakan rupiah kalau di Indonesia. Kalau berskala global biasanya menggunakan USD, ya, satuannya. Nah, jadi seperti itu, dan rata-rata kebanyakan menggunakan uang fiat untuk bisnis pemasaran yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa melihat proses dia menggunakan BUSD, yaitu kripto atau token cryptocurrency teknologi blockchain juga. Nah, jadi ketika penggunaan BUSD atau cryptocurrency ini digunakan di dalam bisnis pemasaran, artinya dia kelebihannya di marketnya, artinya dia bisa global dan terdesentralisasi. Dan alat transaksi ini juga tidak bisa dikontrol, sehingga dalam kategori semua konsep yang berjalan adalah bersifat peer-to-peer atau langsung. Nah, jadi beda halnya ketika kita menggunakan konsep bisnis pemasaran dengan uang fiat, konsep lama, itu ada perantaranya namanya perbankan, seperti itu. Kemudian aliran dana, coba kita perhatikan konsep lama, ya, itu aliran dananya itu terpusat dan dikontrol, sehingga sangat memungkinkan dana tersebut disalahgunakan dan dilarikan. Nah, dana terpusat yang dimaksud adalah ketika teman-teman join di suatu konsep bisnis pemasaran, itu biasanya dananya itu masuk ke wallet tertentu atau rekening tertentu yang sifatnya terpusat. Semuanya dikumpulkan di situ. Nah, wallet dan rekening tersebut sebenarnya ada yang mengendalikan, ada yang bisa mengakses. Sehingga potensi berhentinya itu adalah lebih ke penyalahgunaan dana, ya. Dananya bisa diambil, dilarikan oleh ownernya atau adminnya, atau ketika dia sudah mendapatkan keuntungan, dananya diambil, sistemnya dimatikan. Seperti itu. Nah, jadi konsep lama ini rata-ratanya adanya pengumpulan dana. Kenapa dana dikumpulkan? Karena mereka ingin mengambil persentase keuntungan dari development atau pengembangan bisnis yang mereka lakukan. Kita bisa melihat di dalam proses, ya. Di proses itu tidak ada pengumpulan dana, ya. Semuanya menyebar dan proses statusnya itu adalah mengalirkan dana. Jadi ketika ada dana berupa BUSD, BUSD itu tadi digunakan untuk pembelian alat program atau slot-slot itu. Kemudian BUSD yang masuk di dalam sistemnya smart contract blockchain ini langsung dialirkan sesuai dengan logik programnya. Detik itu juga. Adapun delay 1 detik atau 1 menit itu adalah bagian dari proses transaksi blockchain, bukan dari proses pihak ketiga seperti itu. Nah, jadi di proses tidak ada pengumpulan dana dan bisa dibuktikan by data, dan itu bisa dicek dan dilacak di smart kontraknya. Dipastikan smart kontraknya itu selalu 0. Kemudian secara sisi transparansinya bisa dicek, ya, kalau di pengembangan proses atau dana yang mengalir di proses itu harusnya ketahuan kemana mengalirnya. Tapi di dalam konsep lama ketika sentral dananya, itu aliran dananya itu kita tahunya di rekening tertentu atau wallet tertentu, tapi akhir dari penyaluran dana itu tidak kita ketahui ke mana aja. Tapi kalau di dalam proses, itu historical transaksi itu bisa dilacak dia menuju ke wallet mana aja, seperti itu. Dan teman-teman bisa melihat transaksinya
di BSC Scan. Kemudian transparansi. Nah, kita bisa melihat transparansi di konsep lama itu tidak ada yang sifatnya transparan. Adapun transparansi yang disebutkan biasanya hanya sekedar kata-kata, tapi tidak bisa dibuktikan by data. Karena konsepnya terkunci dan tertutup, tidak dibuka. Jadi teman-teman, tidak ada bisnis pemasaran yang konsep transparansinya ada di dalam konsep lama. Satu pun tidak ada pernah ditemukan. Oke. Nah, jadi artinya ketika konsepnya tidak ada transparansi, disitulah sebenarnya potensi atau penipuan itu dimulai. Jadi kenapa? Karena memang konsep yang ditutup-tutupi ya yang bertujuan adalah untuk membohongi. Karena pertama awal pembohongan itu ya pastinya ketidaktransparansi. Tapi kalau bisnis konsep proses menggunakan transparansi 100%, itu penipuannya di mana ya atau scam-nya di mana. Jadi tidak ada di dalam teknologi blockchain-nya proses, tidak ada ditutup-tutupi, aliran dananya jelas, semuanya mengalir sesuai dengan program yang sudah teratur atau logik program yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, jadi memang konsep transparansi yang kita andalkan, proses termasuk satu-satunya bisnis pemasaran yang transparannya 100%. Yang lain itu tidak bisa aliran dananya dicek, tapi di proses bisa kita lacak satu-satu. Oke. Kemudian data anggota. Di sini kita bisa melihat ya, jadi ketika teman-teman menjalankan bisnis konsep lama, ada banyak sekali akses data pribadi. Di situ teman-teman harus mengisi nama, biasanya KTP, ya, kemudian juga alamat dan lain-lain, bahkan nomor handphone. Jadi personal data itu rata-rata digunakan di dalam konsep lama, ya. Jadi seperti itu konsepnya pada umumnya. Kemudian kita bedakan dengan proses. Proses itu anonymous, ya. Kita tidak membutuhkan data pribadi, tapi di sini kita membuat wallet pribadi. Ya, jadi di wallet pribadi itu pun kita tidak pernah memasukkan data apapun, sehingga dia statusnya anonymous, tapi wallet kita itu terbuka untuk umum, ya semua orang bisa ngecek. Kemudian kita bisa melihat dari sisi keamanan. Nah, di konsep lama itu biasanya akses data pribadi dan admin. Jadi teman-teman disadari atau tidak, ketika menjalankan konsep yang dulu, ya kita login menggunakan username, menggunakan password, itu master data password itu dikuasai oleh adminnya. Jadi walaupun teman-teman merahasiakan seperti apapun, itu keamanannya tidak terjamin karena konsepnya itu data atau password kita itu terkumpul di admin pusatnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya karena pada intinya saya pernah memegang admin panel di dalam bisnis pemasaran. Jadi tidak ada ceritanya passwordnya itu hanya kita yang tahu. Jadi development-nya semuanya tahu. Bahkan si ownernya ketika ingin mematikan ya akun tersebut misalnya tidak sesuai dengan kemauan mereka ya yang tadinya dituntut untuk setia di dalam proyeknya, mungkin kita menyalahi aturan menjalankan konsep bisnis lain sehingga akunnya di-banned. Ya, kenapa bisa di-banned? Ya karena memang akun kita itu dikuasai, ya data kita itu dikuasai oleh admin. Sekarang bedakan di proses. Nah, untuk proses dia keamanannya di private key, ya, atau kunci pribadi. Nah, ini benar-benar kunci pribadi yang mana hanya kita yang tahu. Jadi tidak ada istilah banned akun atau apapun di sini. Yang ada adalah human error ya ketika teman-teman tidak mengerti cara penyimpanan private key atau tidak paham tentang fungsi dari private key, bisa jadi private key-nya bocor dan diketahui oleh orang lain. Artinya keamanannya karena kesalahan individu tertentu, bocornya suatu kuncinya. Ya, jadi keamanannya terjamin karena dia menggunakan kunci pribadi. Oke, tidak ada yang tahu selain dari kita. Seharusnya seperti itu. Kemudian hasil. Nah, di sini kita bisa melihat konsep lama itu biasanya itu kita dapat persentase dari penjualan produk orang lain. Yang dimaksud dengan orang lain itu siapa? Itu adalah development-nya. Jadi misalnya saya membuat suatu konsep pemasaran dengan produk misalnya A, saya jualkan dengan harga 100.000,
biasanya bagi teman-teman yang berhasil menjual itu akan mendapatkan 10% dari harga tersebut, ya. Nah, jadi sisanya kemana? Ya sisanya ke dompetnya si admin development atau ownernya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan semua aliran dananya itu dimasukkan ke ownernya atau sentral sehingga kita dibagikan persentasenya. Jadi kalau kita bisa melihat persentasenya itu lebih besar, ya lebih besar yang diberikan ke owner daripada kita di income kita, ya kita selaku pemasarannya atau menjalankan bisnisnya lebih kecil, antara 5%, 10%, 15%, bahkan ada yang 20%. Kemudian coba lihat di proses itu 100%, ya dananya itu mengalir untuk kita dan tim kita. Jadi tidak ada diberikan presentasi kepada silado atau pengembangnya proses. Ya, semuanya berjalan dengan adil sesuai dengan programnya. Nah, jadi menariknya di situ sebenarnya ketika kita benar-benar memahami di proses ini, artinya kita ini adalah ownernya di dalam bisnis ini, ya. Adapun pengembang proses itu dia hanya menciptakan alatnya aja. Kita sebagai pelakunya dan kita sebagai ownernya. Kemudian kita lihat dari sisi waktu, ya. Nah, jadi konsep lama itu keamanannya tergantung dari kekuasaan atau yurisdikasi tertentu. Nah, jadi maksudnya sistem itu bisa dihentikan, ya, bisa dihentikan oleh kekuasaan tertentu, misalnya dari SWI atau OJK itu bisa mematikan programnya sehingga kita tidak bisa mengakses. Kemudian ketika kita melihat di proses itu tidak bisa dimatikan. Nah, jadi dalam waktu jangkanya sangat panjang selama internet ada. Nah, jadi menariknya di situ ketika kita menjalankan konsep sebelumnya, ya nasib sistem kita itu tergantung dari kekuasaan, ya baik itu kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan dari ilmu pengetahuan IT yang dimaksud itu adalah hacker misalnya. Nah, tapi kalau di proses itu tidak bisa ditembus dengan itu, dia akan terus berjalan selama internet ada. Artinya bisnis ini secara sistem akan berjalan terus-menerus. Adapun yang berhenti mungkin pelakunya nantinya. Misalnya si A berhenti menjalankan proses, ya berarti si A yang berhenti, bukan sistemnya. Atau mungkin kelompok tertentu yang berhenti, itu bukan proses yang berhenti, sistemnya tetap jalan, artinya kelompok itu aja. Anggaplah negara Indonesia yang berhenti menjalankan proses, ya artinya negara tertentu itu aja. Nah, jadi konsepnya sistemnya akan terus berjalan, tidak bisa dimatikan karena dia berjalan di dalam teknologi blockchain, di dalam node jaringan komputer seluruh dunia, ya. Artinya kalau nggak ada internet, ya baru dia tidak bisa berjalan kembali. Ya wajar, itu mungkin kecil kali potensinya. Kalau tidak ada internet lagi, ya bisa dibilang mungkin kiamat seperti itu ya. Kiamat kecil. Nah, jadi sangat tidak kecil sekali potensi berhentinya kalau kita memahami teknologinya secara keseluruhan. Oke. Kemudian dari sisi produk. Nah, teman-teman bisa melihat ya dari sisi produk, konsep lama itu produknya itu umum. Dia biasanya dikembangkan yaitu produknya produk investasi. Nah, investasinya mungkin investasi-investasi atau dimaksud dengan investasi bodong, yang mana profitnya itu sebenarnya bukan dari real usaha atau real bisnis, tapi dari putaran member. Contohnya ada paket investasi tertentu 10 juta, kita dapat 2% per hari. Investasi itu pada saat di marketing plan-nya itu digunakan atau disalurkan di bisnis saham misalnya, tapi pada kenyataannya itu semua tidak ada pembuktiannya, ya. Nah, jadi profit yang diberikan ya pastinya dari member lama, member baru untuk member lama sesuai dengan presentasinya. Nah, ketika presentasi itu semakin besar sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem yang mereka jalankan, ya artinya yang join semakin sedikit sehingga itu mulai berpotensi berhenti. Kemudian produknya itu umum, ya termasuk misalnya produk-produk yang nyata seperti misalnya untuk obat, ya obat tertentu dengan ramuan-ramuan yang aneh-aneh yang tidak ada di apotek,
yang sifatnya baru ditemukan itu biasanya dipasarkan dengan sistem MLM. Kenapa konsep-konsep di MLM produk itu rata-rata produknya kebanyakan produknya itu belum familiar, baik itu dari sisi bahan, fungsi, dan kualitasnya. Itu karena mereka gampang memanipulasi fungsi dan kualitasnya. Ya, misalnya dengan harga produk 30.000, 300.000, kemudian fungsinya biasa aja tapi di markup secara fungsi. Tujuannya apa? Supaya pemasarannya berjalan. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sama aja, tujuannya untuk pengumpulan dana. Jadi mereka mengada-adakan cerita di dalam konsep itu biasanya tujuannya supaya produknya laku dan bonus-bonus yang diberikan itu sudah dikalkulasikan, sudah di markup harganya. Nah, di sisi lain memang ada konsep MLM yang memang murni untuk tujuan pemasaran. Ya, secara fungsi mereka tidak terlalu dimarkup, secara harga juga tidak terlalu dimarkup. Nah, jadi salah satu contoh di dalam konsep MLM yang pernah saya temukan, ada bisnis MLM yang menggunakan produk pemutih dengan konsep sabun yang sangat bagus untuk memutihkan kulit. Tapi di sisi lain ternyata sabun tersebut sebenarnya umum, ada di warung-warung, ya. Nah, jadi konsepnya seperti apa? Mereka akan membuat brandingnya atau kotak dalam merek lain seperti itu. Nah, jadi merek tersebut tidak kita kenal, tapi sebenarnya isi produk tersebut umum, ya, produk-produk warung. Nah, kemudian mereka konsep ya dengan modal awal per piecesnya misalnya 5.000, tapi ketika di MLM kan itu harganya mencapai 300.000. Kenapa modal 10.000 bisa di markup sampai 300.000? Kenapa gap-nya bisa sebesar itu? Karena dari gap itulah untuk pembayaran bonus pasangan, bonus matching, untuk biaya seminar, roadshow para foundernya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau seandainya mereka menjalankan MLM dengan produk umum, itu sangat sulit karena orang udah pada tahu harga marketnya. Tidak bisa dimainkan secara harga market ataupun secara fungsi. Seperti itu konsepnya. Nah, kita kembali masuk di proses. Di proses ini dia digital program. Produknya tidak nyata, ya. Dia hanyalah sebuah platform atau alat berbisnis yang mana di dalamnya itu ditanamkan program matrik yang bertujuan untuk menghubungkan si A dengan si B atau si A dengan sekelompok orang lain, yang mana itu untuk menghubungkan orang-orang seluruh dunia di dalam sistem komunitas proses. Nah, untuk mendapatkan platform atau alat digital ini, atau digital program ini, artinya kita harus mengeluarkan dana berupa BUSD. Nah, hasil dari penjualan program inilah BUSD yang masuk itu dialirkan dari alat ini juga. Jadi di dalam alat itu ada program yang mana program itu sudah dilepas, tidak bisa dikuasai atau disetting oleh siapapun, sehingga dia akan berjalan secara autopilot menggunakan teknologi blockchain. Itulah yang maksud dengan smart contract. Nah, di dalam proses ini yang kita transaksikan ini adalah slot. Nah, slot itu adalah produknya, dan di dalam slot itu juga ada programnya, program marketingnya. Jadi semuanya dimasukin di dalam suatu digital program itu sehingga menjadi banyak fungsi. Ya, bisa difungsikan sebagai alat yang ditransaksikan, bisa juga dia di dalam digital program itu untuk mengalirkan dana, ya, seperti itu. Artinya ini yang menarik, ya, semuanya dirangkum atau dikolaborasi, tidak terpisah. Kalau di konsep lama dia konsepnya terpisah, sistem ya sistem, ya produk ya produk, seperti itu. Artinya ada pemisahan di dalam bagian itu. Tapi kalau di proses itu tidak ada pemisahan. Di dalam slot itu sudah tertanam smart kontraknya, sudah tertanam juga teknologi blockchain-nya, algoritmanya, kemudian juga alat untuk berbisnisnya. Kenapa? Karena ketika kita tidak mempunyai slot, ya kita tidak bisa menjalankan bisnis ini. Pemahamannya seperti itu. Nah, jadi seperti itu perbedaan jauhnya tentang apa yang kita transaksikan di proses ini atau produknya. Kemudian kontrol, ya.
kita bisa melihat kontrolnya. Konsep lama itu biasanya dikontrol penuh oleh owner atau admin, baik dari sisi program, pendanaan, ya dananya seperti itu. Jadi semuanya konsep lama itu dikontrol. Kenapa mereka kontrol? Karena memang tujuan mereka untuk membuat proyek tersebut itu untuk mendapatkan keuntungan, mencari alasan supaya dana itu terkumpul dari masyarakat pada waktunya mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari hasil proyek yang mereka buat. Nah, kalau di proses ya itu tidak ada admin atau ownernya. Yang ada hanyalah penemu dan pengembangnya. Nah, penemunya sendiri apa yang dia dapat? Ya, mungkin dia mendapatkan fasilitas ID lebih awal aja. Secara konsep logik program itu sama, ya. Nah, jadi berlaku adil. Si Lado juga mempunyai akun, anggaplah mungkin satu, saya rasa akunnya. Nah, di dalam akun satu itu juga matriknya itu sama, ya. Matriknya sama, sistemnya sama dengan kita. Jadi semuanya sama. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara matriknya kita dengan matriknya Lado, dan semuanya bisa kita lacak dan bisa juga kita loginkan. Coba bayangkan kalau seandainya konsep lama, itu akunnya owner atau akunnya ring 1, founder itu tidak bisa kita loginkan. Ya, tertutup. Beda halnya di proses. Oke, sekarang sistem berjalannya. Nah, jadi konsep lama itu pasti ada sistem withdraw, ya. Jadi withdraw itu adalah kontrol. Jadi ketika kita withdraw, nanti ada admin panelnya atau admin programnya yang mengapprove itu. Nah, jadi bukan berarti kita melakukan withdraw itu tidak ada pihak ketiganya, dia akan langsung masuk. Enggak, itu semuanya akan berjalan dan dikontrol. Bisa aja kita melakukan proses withdraw, tapi dari adminnya tidak mengizinkan, ya nggak masuk juga dana tersebut. Nah, jadi memang di dalam konsep bisnis konsep yang dulu, itu rata-rata ada poin atau nilai di dalam akun kita. Nah, di dalam nilai di dalam akun itulah ada tombol withdraw-nya atau proses pencairannya. Seperti itu. Nah, kalau di proses itu otomatis tidak ada proses withdraw, ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan Trust Wallet atau wallet digital, yang mana wallet itu adalah wallet pribadi atau dompet pribadi. Ketika seharusnya menerima BUSD, detik itu juga dia akan masuk dengan sendirinya. Tidak ada mesti yang dipencet-pencet, semuanya berjalan dengan sistem peer-to-peer atau langsung. Oke. Nah, di proses satu-satunya bisnis pemasaran terdesentralisasi penuh ya di dunia. Adapun bisnis pemasaran lainnya itu memang ada menggunakan teknologi terdesentralisasi, tapi bagiannya itu tidak penuh terdesentralisasinya. Nah, jadi mungkin di proyek untuk program sistemnya mungkin terdesentralisasi, tapi untuk logik algoritma pembayaran itu biasanya mereka sentralkan, artinya tidak terdesentralisasi penuh. Nah, misalnya di komponen pembelian alatnya sentral, tapi di sisi pengembangan atau fungsi dari alat itu mereka desentralisasikan seperti itu. Jadi tidak ada yang sepenuh proses. Jadi kalau proses itu memang 100% semuanya itu tanpa kontrol. Tapi kalau mungkin di bisnis sebelah katanya tanpa kontrol atau dananya tidak dikumpulkan, tapi ada beberapa bagian dananya itu dikumpulkan, ya mungkin persentasenya sekian itu dikumpulkan atau disentralkan seperti itu. Kemudian dari sistem juga itu ada sentralnya di konsep-konsep pemasaran pada umumnya. Nah, jadi tidak ada yang sepenuh proses, itu yang paling penting dipahami. Kemudian kalau di proses ini sistemnya sangat adil, ya, transparan, tidak menguntungkan kepentingan individu tertentu, dan bebas dari kendali siapapun. Sistem yang adil. Yang dimaksud dengan sistem yang adil, ketika teman-teman mengembangkan proses, ya, bekerja keras dengan baik, pemahamannya, mempelajari, dipastikan ya itu akan mendapatkan income yang lebih besar dibandingkan orang yang cuin, merokok, minum, tidur aja kerjanya, mengharap limpahan. Ya itu beda sekali. Coba lihatlah ID-ID yang aktif, kemudian ID-ID
yang mengharapkan limpahan, pasti berbeda. Nah, disitulah yang dimaksud dengan adil. Tapi kalau di konsep lama, ya bisa jadi ID-ID yang dipasang, kemudian dia makan, tidur aja, itu bisa jadi menghasilkan income. Yang penting dia duluan join. Seperti itu. Nah, jadi tidak berlaku adil. Siapa yang duluan join, dia akan mendapatkan bonus. Biasanya bonus pasangan. Ya, yang biasanya ID-ID atas itu dipasang oleh investor awal kalau di konsep lama, kemudian si development-nya itu biasanya kalau development-nya dalam menjalankan bisnis pemasaran sentral, di atasnya itu di dalam binary system itu mereka mempunyai 7 sampai 10 ID ya untuk menampung bonus-bonus pasangan itu. Nah, jadi ketika mereka buat sistem ya mereka bisa bersantai dengan menampung bonus-bonus itu. Nah, kalau diproses enggak, artinya tetap harus dikerjakan untuk memaksimalkan potensi dari sistem itu. Karena untuk menerapkan sistem yang adil tadi. Kemudian kalau memang seharusnya di logic program kita mendapatkan bonus, ya dapat seperti itu. Kemudian transparansinya jelas, tadi sudah dijelaskan. Kemudian tidak menguntungkan kepentingan individu tertentu. Ya, maksudnya di sini di proses kita bisa melihat tidak menutup kemungkinan ID-ID kecil itu bonusnya kecil, ya. Artinya kalau secara logika pemasaran pada umumnya, ya ID yang pertama join itu biasanya bonusnya pasti besar-besar. Tapi kalau di proses sangat adil, ya tidak ada yang namanya momentum di dalam registrasi. Ya, walaupun kita duluan registrasi, tapi kalau tidak memahami atau tidak mengerjakan, belajar tentang proses, ya tidak juga menghasilkan. Terbukti beberapa ID, contohnya misalnya ID 50 dan lain-lain. Itu duluan joinnya, urutannya 50, bonusnya kecil. Kemudian bebas dari kendali siapapun, tadi kita sudah jelaskan juga. Kemudian sistem ini ditemukan oleh orang Rusia, itu yang paling penting diketahui sejarah dari matrik ini. Yang menemukan itu adalah Mr. Radu Oktanikov, nama orangnya, ya masih muda dan sering muncul di dalam official channel. Kemudian dia menemukan sistem itu, kemudian dia juga punya tim untuk mengembangkan proyek ini. Ya, siapa mereka? Itu adalah sekelompok pencinta cryptocurrency. Nah, jadi dia bukan sendiri, bukan dia yang nemuin terus dia yang eksekusi sistemnya, tidak seperti itu juga. Dia punya kelompok atau orang yang mengembangkan di dalam blockchain-nya. Dia punya tim IT-nya, tim ahli market-nya, tim psikologi market, dan lain-lain. Kemudian proses ini merupakan generasi pemasaran berikutnya. Pemasaran yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui teknologi blockchain ini ke depannya banyak sekali mengambil alih peran manusia, ya seperti implementasi di proses, dia menyelesaikan adminnya, artinya tidak ada admin di proses, semuanya dijalankan oleh teknologinya. Tidak ada admin yang membagikan bonus di proses, yang membagikan bonus itu adalah teknologi blockchain-nya. Jadi banyak sekali peran manusia di dalam proyek ini diambil alih oleh teknologi blockchain. Kemudian yang sesuai dengan perkembangan keuangan global. Jadi selain teman-teman mengikuti bisnis ini dengan baik, update tentang teknologi dan lain-lain, sebenarnya kita sedang berkembang untuk mengetahui perkembangan keuangan global. Ya, kita bisa melihat ada banyak cryptocurrency yang difungsikan sebagai alat bayar, transaksi lintas negara, dan lain-lain. Oke. Oke teman-teman, ya jadi itu adalah materi singkat sebagai pemahaman dan rangkuman dari apa yang saya sampaikan bisa dijadikan pelajaran untuk memberikan informasi berikutnya kepada orang lain ataupun untuk menjawab ketika ada yang bertanya tentang perbedaan-perbedaan antara konsep sekarang dan konsep yang sekarang kita kerjakan di proses. Oke, terima kasih dan saya kembalikan ke Bang Haris. Mungkin dia masih monitor. Oke. Dan setelah sesi ini kita berharap masih monitor Bang Hensi. Oke. Jadi dari sisi ini nanti Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penjelasan tentang
perbedaan sistem lama dan sistem baru dari network marketing. Sekilas memang istilah network marketing ini akan sama, karena memang pada dasarnya kita sedang mengerjakan suatu bisnis yang dikerjakan bareng-bareng, yang dikerjakan secara dengan melibatkan dan wajib melibatkan banyak orang. Hukumnya fardu kalau bahasa Islamnya, atau wajib. Karena memang kodratnya, takdirnya, diciptakannya Forsas ini adalah network marketing. Yang membedakan apa? Ya tadi sudah dijelaskan sama Bang Kenzi tentang sistemnya, cara pengaturan metrik, titik-titiknya, kemudian servernya, kemudian cara bekerjanya, itu yang membedakan. Sehingga kalau ada Bapak Ibu pertanyaan, sama, multi level ya multi level, ya cari orang, nah, iya pasti dong. Bisnis apapun di dunia ini pastinya akan membutuhkan orang, nggak mungkin kita membutuhkan binatang, karena memang manusia lah yang sebetulnya akan menjalankan bisnis ini, bukan binatang. Cuma memang caranya yang berbeda. Cara berbeda inilah yang harus Bapak Ibu pahami. Perbedaannya di mana? Bagi Bapak Ibu yang tadi menyimak dan ingin mendapatkan PDF-nya, nanti hubungin di grupnya, nanti akan saya sharing di grup, bagi yang belum ikut grup, dan itu nanti bisa dibaca kembali. Oke, sekarang sesi tanya jawab, dan saya akan membuka mic. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand, dan kalau saya persilahkan Anda untuk bicara, silakan Anda bicara. Bagi yang tidak saya persilahkan untuk bicara, mohon tidak membuka mic-nya. Oke, untuk Mas Ben nanti hubungi upline Anda nanti akan menghubungi saya. Nanti akan saya bagikan PDF tentang yang dibahas Bang Kenzi. Oke, perlu diketahui Bang Kenzi ini bukan hanya memberi penjelasan, tapi beliau juga yang membuat presentasi tersebut, yang memikirkan, yang merencanakan, yang mendesain presentasi ini supaya mudah dipahami. Ya, jadi PDF atau presentasi pada malam hari ini adalah sifatnya eksklusif, karena Anda tidak akan mendapatkan edukasi ini di tim yang lain. Oke, sekarang silahkan yang mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Nggak usah malu. Ayo. Tadi Pak Ayi Mulyadi rasanya raise hand. Ayo, tanya. Masa kalau nanya dikasih bonus? Ya enggak dong. Yang nanya saya kasih 2 bus gitu, masa bus? Ya enggak dong. Itu ada yang nanya raise Bang Heri ya. Heri. Bapak Hari Leksono dari Jogja, kalau nggak salah, dari Semarang atau Jawa Tengah. Saya persilakan Pak Hari, ini tadi pagi telepon saya jam 7 pagi mau join, dan malam hari ini sudah join. Di bawahnya Pak siapa? Pak Hari, silakan di open mic. Pak Didi di bawahnya Pak siapa lupa. Silakan Pak Hari, perkenalan. Klik aja di layar Anda, unmute, langsung bicara. Ya, assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Pak Kenzi, terima kasih Pak atas infonya, luar biasa. Oke ya, Bang. Pak gini ini Pak, sebentar. kalau yang maaf, kalau yang biasa kan suka ada gini, kalau ada admin kita bisa bertanya lah. Kalau ini gimana Pak? Andai kata ada kalau klien bilang kita naik ada siapa nanya kalau ada masalah gitu loh. Itu kemana arahnya gitu aja. Mau dijelaskan. Terima kasih Pak Adi dan Pak Kenzinya. Terima kasih. Oke. Ngomongnya alon-alon loh Pak. Siap. Ya jadi kamu kan nggak dikejar maling. Pelan-pelan aja yang mat. Saya dengerin. Siap. Coba. Jadi kalau untuk sistem biasa kan andai kata ada pertanyaan, ujungnya dijawab sama adminnya. Nah kalau sistem ini yang bakal jawab siapa? Andai kata ada permasalahan atau hal yang mau ditanyakan gitu Pak D. Ini yang dikata umpama ada klien yang bertanya ke kita. Saya bisa menjawab, Pak Kenzi bisa menjawab Pak Hari. Siap. Sekarang Bapak punya pertanyaan apa? Ya, kalau klien nanya, kalau kita bermasalah,
ujungnya nanya ke siapa. Nah, kalau yang sistem baru ini kan kita belum tahu kemana nanya karena ini desentralisasi kan terujungnya nggak ada. Terlalu bagus lah. Itu gimana cara jelasin ke klien nanti? Oke, jadi saya paham yang dimaksud Bang Heri. Jadi di dalam pengembangan proses ini itu ada support untuk tanya jawab ya. Tapi tanya jawab bukan memberikan solusi karena human error. Misalnya seandainya Bang Heri salah melakukan proses registrasi, kemudian menghubungi adminnya, itu tidak ada yang bisa membantu karena sifatnya itu adalah kesalahan dari individu itu. Itulah kelemahannya dari bisnis terdesentralisasi ini. Nah, kalau ingin bertanya tentang teknis, kemudian tentang cara proses registrasi, masih belum paham tentang cara transfer BUSD, itu ada support ya, ada support di web, di situ ada chatting, ya menu chatting, dan karena menggunakan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris, dan apa yang ingin ditanyakan untuk Indonesia, di Indonesia ini ya bisa bertanya ke kita, ya bisa melalui grup ataupun WhatsApp. Tapi kalau ingin langsung bisa juga, tapi pastikan penggunaan bahasa itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Rusia. Nah, jadi ada baiknya ketika ada masalah, itu bertanya dulu ke kita, ketika memang belum puas dengan jawaban yang kita berikan, teman-teman bisa menghubungi dari proses tim atau proses pengembangnya proyek ini. Dan mereka akan membalas apa yang teman-teman tanyakan. Tapi dia memberi solusi, bukan memberi perbaikan seperti itu. Karena di sini tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang bisa mengakses akun kesalahan yang terjadi di akun kita, misalnya seperti itu. Oke, Bang Heri bisa diterima ya maksudnya? Sangat diterima, terima kasih. Super Pak, super Pak. Ya, nanti Jadi di situ, Pak Heri, ini Bapak lihat di layar, ini ada dashboard yang kita buka di busd.forsas.io ya. Ketika Bapak sudah masuk ke login ke ID Bapak, ini kebetulan saya login di 211, di sini ada namanya help atau kalau orang bilang CSO-nya. Tapi CSO-nya adalah informasi yang sifatnya umum, yang kesalahan yang terjadi dari pihak kita, itu bisa ditanyakan, tata caranya di sini. Nanti akan dikasih tetapi dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan siapapun di sini. Tapi ketika Bapak pengen tahu lebih lanjut information, kita klik aja di klik information, kita juga tahu di sini ada penjelasannya tentang marketing plan-nya. Tetapi kalau pengen tanya silakan juga bisa di sini. Artinya edukasi sifatnya adalah ini ada admin yang untuk membantu masalah-masalah umum. Ya. Siap. Tetapi masalah-masalah karena ini sifatnya adalah teknologi blockchain ini otomatis gitu ya. Kesalahannya disebabkan faktor manusia, banyak biasanya tidak bisa diselesaikan. Misalkan Anda kehilangan 12 frasa. Anda tidak simpan, aplikasinya hilang, dibuang, udah. Forsas tidak bisa memberikan advice karena 12 frasa itu betul-betul unik dan hanya wallet Bapak yang punya. Jadi wallet yang dimiliki semua orang di sini itu frasanya berbeda-beda. Karena disitulah sebetulnya nyawanya wallet. Ya. Kalau itu dilakukan oleh Bapak, ya Bapak tidak bisa diselesaikan. Gitu Pak Hari, bisa diterima atau ada jawaban lain? Cukup, saged. Matur suwun. Baik Pak Hari, terima kasih. Sama-sama Pak Hari. Baik. Bapak Ibu sekalian silakan ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Saya karena Pak. Masih oke dengan Saya, Pak Andang Iya. Kristanto. Oke, Betul. saya persilakan Pak Andang Kristanto. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Saya ikut proses ini baru beberapa hari ya, mungkin sekitar 1 minggu. Ketertarikan saya pada proses itu pada sistemnya. Karena banyak platform, saya mengikuti beberapa platform
Tapi nampaknya yang Courses ini memang setelah saya pelajari, saat ini memang bagus. Saat ini. Ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Upline saya itu saya dengan Pak Kuatin ya, tapi yang melayani kalau ada downline itu Pak Imam Bukhari dari Tegal ya. Jadi bagus sekali Pak Imam di dalam melayani saya dan beberapa downline yang ingin masuk ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah Courses ini secara teknis itu bisa scam? Artinya begini, meskipun desentralisasi, itu kan ada banyak orang mengatakan semua platform bisa scam apapun sistemnya. Ya, apapun sistemnya bisa scam. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sistem desentralisasi bukan sentralisasi itu barangkali agak sulit, apalagi kalau melihat password ya yang 12 frasa itu memang wah kok ini agak berbeda, jadi rumit ya. Jadi kita mau masuk pertama itu agak rumit. Namun justru di kerumitan inilah agak mantap saya gitu ya. Sehingga oke, saya mengikuti Zoom ini baru pertama kali ini Pak. Terus terang baru pertama kali, dan ini tadi sudah sedikit kami bisa menerima penjelasan dari yang pertama tadi. Itu pertanyaan pertama. Bisakah meskipun dengan sistem desentralisasi dan lain sebagainya, scam itu terjadi pada Courses ini? Itu yang pertama, pertanyaan. Pertanyaan kedua, ketika saya sudah masuk, ini sekarang saya sudah punya 2 downline dan tim saya ada 2 kalau nggak salah. Ya. Jadi saya masih terus belajar ini Pak, belajar dan belajar. Kalau saya lihat di platformnya itu memang downline saya 2 atau rekan saya dan tim saya 2. Nah, pertanyaan saya yang kedua, apakah saya ini berhak mendapatkan cipratan dalam tanda petik itu ke atas saya? Jadi tim yang di atas saya atau kelompok di atas saya, atau hanya saya ke bawah, tim saya ke bawah dan kelompok saya setelah katakanlah saya 1 minggu yang lalu, berarti tanggal di atas saya atau orang-orang. Ya Allah. Suaranya hilang Bang. Yang berisik dimatikan, tolong. Bentar, Bang, suaranya Bang. Bang Andang, suaranya di unmute. Kepencet mungkin. Dia mungkin masih ramai di situ, banyak kesibukan, jadi akhirnya dia jadi nggak fokus. Pak Andang, tolong hidupkan lagi suaranya. Pak Andang, itu sinyalnya kurang bagus. Sudah? Halo? Ya, bisa didengar? Bisa. Oke, saya ulangi ya Pak. Bapak jangan mencet-mencet layar, udah. Pokoknya ngomong aja. Enggak. Oke, saya ulang ya. Yang kedua diulangin. Yang pertama sudah ya? Yang pertama udah. Yang kedua, apakah saya ini bisa berhak mendapatkan cipratan dari kelompok di atas saya? Jadi 1 minggu yang lalu saya baru mulai masuk. Dapatkah saya itu bisa, kalau misalnya slot itu terisi 2 atau misalnya X3, X4 dan gold itu terisi 22 atau 33, bisakah saya bisa kecipratan yang dari atas saya atau hanya kelompok saya ke bawah saja? Oke. Itu saja Pak, terima kasih. Oke Pak, silakan dijawab Pak. Ya, jadi mungkin dari pertanyaan ini saya juga sangat berterima kasih kepada
Pak Andang, dan harapannya dari pertanyaan ini bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah sebuah pemahaman yang mana pemahaman ini memang harus disamaratakan. Nah, jadi teman-teman, scam, kalimat scam itu bisa kita buktikan dengan terjemahan, yaitu scam. Ya, ini sebagai pemahaman ya, scam. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya penipuan. Oke, artinya clear, scam itu adalah penipuan. Nah, di dalam penipuan itu sendiri terjadi, ya, itu artinya disengaja. Ya, jadi misalnya sebuah proyek ini dibuat tujuannya itu untuk membohongi orang. Konsepnya seperti itu. Pada umumnya seperti itu dasarnya yang harus diketahui dulu. Nah, kemudian karena scam itu artinya penipuan, artinya ketika bisnis itu dikembangkan dengan konsep pemasaran yang menggunakan transparansi 100%, penipuannya itu tidak ada pastinya. Nah, kemudian secara penipuan juga biasanya perencanaannya itu biasanya mereka membohongi. Ya, seperti itu. Artinya ketika kalimatnya membohongi, sistemnya membohongi, semuanya yang berhubungan dengan proyek itu membohongi, artinya itu adalah untuk penipuan. Itu dulu. Nah, artinya kita udah clear bahwa penipuan itu adalah scam itu adalah penipuan yang terencana. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus memahami bahwa ada persepsi ketika kita join kemudian tidak menghasilkan itu adalah scam. Seperti itu. Nah, jadi scam itu ada dua persepsi. Kalau scam yang sebenarnya artinya penipuan yang terencana. Kemudian kalau scam yang persepsi umum itu adalah ikut bisnis tapi tidak menghasilkan. Nah, kalau kita berbicara tentang teknis, di proses ini itu tidak ditemukan, Pak Andang. Nah, jadi jadi semua teman-teman di sini itu pernah menjalankan bisnis ya rata-rata. Saya anggap seperti itu. Kita perhatikan dan kita jabarkan apa sih penyebab scam yang kita tahu. Nah, jadi penyebab scam itu ada dua aja yang perlu dipahami. Coba perhatikan ketika teman-teman menjalankan bisnis yang dulu-dulu, ya, kemudian teman-teman rugi dan merugikan orang lain. Coba perhatikan, benar-benar perhatikan apa sih yang menyebab scam itu, penyebabnya. Itu ada dua aja, Pak. Nah, jadi pertama itu server terpusat. Nah, kenapa dia bisa scam dengan konsep server terpusat? Karena datanya itu terpusat dan kontrolnya itu terpusat. Sehingga kalau datanya terpusat, ketika menyalahi sesuatu atau ketidaksesuaian dengan kekuasaan tertentu, itu bisa dimatikan. Artinya target data programnya itu bisa diambil alih, sehingga bisa dirusak dan dihentikan. Atau mungkin masalah kompetitor biasanya, ya, antara proyek A dengan proyek B bersaingan, kemudian kebetulan proyek IT-nya lebih kuat, sehingga dia mampu menerobos ketahanan server atau data pengumpulan datanya di server tertentu, sehingga mereka matikan, berhenti sistemnya, itu scam dia. Kemudian ada faktor dari internal di dalam sistem, di dalam development. Jadi mereka pura-pura maintain-kan, pura-pura ada perbaikan, maintain dalam waktu lama seperti itu. Nah, jadi itu scam juga. Jadi yang membuat scam itu siapa ya? Development-nya. Jadi seolah-olah maintain atau upgrade sistem dan segala macam. Nah, jadi itu kelemahannya yang di server, yang biasa kita temukan, yang umum kita temukan di dalam proyek sebelumnya. Kemudian yang berikutnya apa aja? Apalagi dana terpusat, ya. Dana dikumpulkan di rekening tertentu atau wallet tertentu sehingga dikuasain, ya, dikuasain oleh individu atau kelompok tertentu, dan dana itu bisa disalahgunakan, bisa dikaburkan atau dilarikan, sehingga tidak ada pembayaran, tidak ada pembayaran bonus, itu yang menyebabkan scam. Nah, jadi perlu dipahami, dana terpusat ini jangankan sekelas bisnis pemasaran, ya, walaupun dia ada legalitas atau apapun itu, ada kantornya,
perbankan besar aja bisa scam karena faktor dana terpusat. Bayangkan, apalagi hanya sekedar bisnis pemasaran yang pada umum kita kerjakan yang berulang-ulang scam. Ya, karena ini aja yang paling besar itu faktor dana aja. Ketika dana terkumpul itu ada emosional di dalam sistem. Ya, emosional siapa ya yang menguasai dari dana tersebut. Hanya itu. Nah, sedangkan di proses ciri-ciri itu tidak ditemukan lagi, tidak ditemukan sama sekali. Ya, tidak ada server data terpusat atau kontrol sistem atau dana terpusat juga tidak ada. Coba teman-teman mungkin ada yang berpendapat selain dari yang saya jelaskan tadi, apalagi kira-kira scam, penyebab scam. Ada nggak masukan seperti itu? Biar kita tambahkan di dalam materi. Saya rasa tidak ada lagi. Semuanya sudah terangkum di dalam server terpusat dan dana terpusat. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang matrik atau proses project ini, ada potensi scam-nya atau tidak? Potensi scam-nya ada, Pak. Potensi scam-nya itu di individu. Misalnya si Pak Andang tidak mampu memahami sistem ini, sehingga berhenti dan membawa tim yang lain, ya tim lain juga tidak mengerti dan akhirnya scam juga tidak menghasilkan. Paling scam-nya, pemahaman scam seperti itu aja yang ada. Mungkin di kelompok tertentu yang scam gitu, kalau kita berbicara scam pada umumnya ya, sehingga tidak menghasilkan, sehingga dia berhenti. Artinya scam itu individu. Orangnya yang scam, tapi sistemnya ya gimana mau scam, karena dasar-dasar atau penyebab scam tadi tidak ditemukan di dalam proyek ini, seperti itu. Oke, Pak Andang bisa diterima penjelasannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kedua Pak. Pertanyaan saya yang kedua. Oke. Ya, yang kedua itu saya jawab singkat, mungkin nanti Pak Aris bisa bantu ya untuk menjelaskan lebih detail. Apakah berhak mendapatkan limpahan dari kelompok atas? Ya, jadi kita ada mendapatkan manfaat dari limpahan atas. Ini limpahan ya. Artinya limpahan itu terjadi dari segala sisi. Apalagi kalau yang ada di matriks X-Gold itu limpahannya sangat berpotensi dari level sampai level 4 ke atas upline-nya. Oh, ya. Oke. Bang Aris bisa coret-coret nggak di sana? Bisa. Oke, nanti mungkin untuk detailnya nanti disimulasikan oleh Bang Aris. Oke. Sebentar saja, tunggu ya. Oke. Baik, Pak Andang. Jadi pada prinsipnya kelebihan dan keunikan dari Forsas ini karena kita bisa mendapatkan limpahan baik dari upline atau dari downline. Ya, ya, khususnya di matrik X4, di matrik triple X, dan di matrik X-Gold. Ini yang unik. Di multi level yang lain, kita tidak mungkin mendapatkan mitra dari upline. Apapun multi level, saya tantang sekarang. Apapun multi level, Anda tidak mungkin mendapatkan limpahan dari upline. Yang pasti upline pasti mendapat limpahan dari downline. Jadi ketika upline itu ikut duluan, dia pasti akan mendapat keuntungan dari bawahannya, tetapi bawahannya tidak pernah mendapat limpahan dari upline. Namun di sini X4, X triple dan X itu mendapat limpahan dari upline. Itu yang menjadi unik dan ini malah menjadi polemik juga karena banyak orang berpikir kalau gitu saya tidak usah cari orang dapat limpahan nih. Enak dong, saya nggak ajak orang dapat limpahan. Nah ini yang menjadi bumerang buat mereka. Padahal itu adalah kelebihan tetapi menjadi tujuan. Itu tidak tujuan tetapi itu adalah kelebihannya. Kita cari contoh di matrik XXX ya, limpahan X4 mohon maaf. Kita mendapat limpahan contoh gambar ini. Setiap matrik mempunyai legenda. Putih adalah mitra langsung.
Ya, putih mitra langsung. Kuning adalah mitra dari limpahan upland seperti ini. Ini sebetulnya yang dari upland ini. Kemudian warna oranye adalah limpahan dari downland. Saya ulas lagi, saya klik X4 level 7 atau slot 7. Dari mana sih saya gambar ini bedanya apa sih Pak Haris? Ada putih, ada kuning, ada putih, ada oranye. Oke, saya jelaskan Pak Andang. Jadi warna nomor ini, ID ini, itu saya dapatkan dari upline saya memberikan saya mitra. Saya tidak minta, saya tidak kenal, saya kejatuhan rezeki dapat upline. Ini namanya limpahan dari upline, Pak. Oh gitu. Oke. Sedangkan kalau warna putih itu betul-betul mitra dari saya. Saya kenal ini. Yang membeli slot ini orang saya. Kalau ini saya tidak kenal. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Kemudian ada warna oranye. Warna oranye ini adalah keturunannya dari mitra saya. Belum tentu saya kenal juga. Karena 441 udah temennya 480. Sehingga ini memberikan limpahan kepada saya. Namanya ini adalah limpahan dari bawah. Kalau ini adalah limpahan dari atas. Ini adalah limpahan dari atas. Kalau ini adalah limpahan dari bawah. Bahasanya ini. Spill over from above. Limpahan dari atas. Spill over from below. Limpahan dari bawah. Warna putih, direct partner, mitra langsung. Nah, ini baru bicara di S4. Ada 2 kedalaman. Ya, 1, 2. Ada 2 level. Oke. Nah, ketika kita tidak aktif pun dan rezeki Anda baik, Anda bisa mendapatkan limpahan di semua 6 titik ini, Anda bisa dapat limpahan semua dari upline. Bisa. Tetapi Anda tidak bisa mengontrol jaringan Anda karena Anda dapat limpahan itu Anda tidak kenal. Anda tidak bisa mengajari ini, melatih ini, mengedukasi ini. Anda tidak bisa. Gimana Anda bisa? Wong Anda tidak kenal. Tetapi Anda hanya bisa mengedukasi atau mengembangkan jaringan dari direct mitra, direct partner. Anda kenal. 80 ini Umar dari Samarinda, saya kenal, saya ajari ilmu saya ke mereka. Si Umar mengajari ilmunya ke bawah karena kenal. Oleh karena itu limpahan itu tidak akan membuat Anda kaya. Anda hanya mendapatkan limpahan sekali, tapi Anda tidak bisa menggerakkan metrik Anda. Anda lebih bisa menggerakkan ketika Anda mempunyai mitra Anda sendiri. Contoh, 827 itu adalah mitra saya. Ini mitra saya. Saya kenal 827 Pak Taufik. 480 adalah si Umar. Saya bisa menggerakkan matrik dia untuk dia aktif, dimotivasi, diajari, dibantu. Saya juga bisa membantu matrik 480. Tetapi saya tidak bisa mengontrol kerja 1082591. Di sini sebetulnya ilmunya adalah Anda memang bisa mendapatkan limpahan, tetapi limpahan itu adalah bonus. Anda hanya dapat rezeki nomplok. Lebih baik Anda menggerakkan matrik Anda sendiri karena Anda bisa mengembangkan jaringan Anda menjadi besar. Oke, Pak Andang sudah paham dari matrik X4? Siap. Kita akan kembali ke matrik XX. Ya, saya hapus dulu. Saya kembali ke sini. Kita ke matrik XXX yang mempunyai kelebihan 3 level. Aturan warna kuning, putih, oranye sama. Sama persis. Dan kita bisa lihat contoh sekarang di apalah. Kita lihat yang mana nih? Saya bisa jelaskan. Ini udah agak rame. Ya. Saya kecilkan dulu. Oke. Di sini upline 211 adalah 86. 7114 ini bukan mitra saya. Ini mitra
rezeki nomplok saya dari Upland. Entah dari 86 atau atasnya lagi, saya tidak peduli itu. Yang penting dia mengisi di sini. Untung saya apa, Pak Haris? Anda tidak untung apapun, Anda hanya untung terisi titik ini sebagai titik 1 dan titik 2. Karena pengisian metrik harus dimulai dari level teratas. 1, 2 harus terisi. Kita nggak mungkin bisa mengisi metrik level di bawahnya sebelum 2 terisi. Jadi saya tidak mendapatkan bonus, memang kesininya 0. Memang. Tetapi ya alhamdulillah saya terisi. Kalau nggak terisi, ya saya nggak bisa terisi bawahnya kan gitu. Terima kasihlah dengan upline Anda. Kemudian si 7121417 ini beranak. Untung nggak saya? Anaknya 71412, tapi bonusnya larinya ke saya. Karena dia sudah di level 2 saya. Dapat berapa persen, Pak Andang? 5%. 5% ya? Belum hafal ya? Belum. 5 atau 2? 20% dari harga slot. Harga slotnya adalah slot 3 itu 8, 19, 40 berapa gitu ya. 20%-nya. Saya tidak kenal, tapi saya dapat keuntungan. Oke? 30, 70. 30 bos. Oh iya, sorry bos. 30. Tak hapus sih. Nah, bisa tak hapus tenang weh. Jangan takut. Pak tulisi 30%. Oke ya. Andaikan saya tidak dapat limpahan ini dan ini tidak beranak, tidak masuk, saya tidak dapat. Makanya kita dapat limpahan itu memang beruntung. Sudah ini dapat limpahan 7114, dia beranak lagi. Ya, inilah kelebihannya di matrik triple X. Dan sama juga dengan ini. Saya tidak kenal 7114. Pak, 71407. Saya nggak kenal. Nggak kenal tapi beranak. Waduh, enak banget ya kalau kayak gitu ya. Beranaklah dia. Dan ini beranak. Saya dapat keuntungan dong, kan gitu kan. Inilah sistem yang diberikan kepada Forsas. Diberikan ke saya sama nilainya 30 kan. Oke. Cuma ingat yang di sini ini adalah metrik untuk reinvest ya. Jadi ini tidak masuk ke Anda ini. Ini disimpan dulu ke sistem karena ini untuk biaya reinvest nantinya. Reinvest itu di titik ini sama di titik ini. Siapkan. Nah, kemudian seiringnya waktu, besoknya, lusanya, saya akhirnya bisa meng-closing atau menyuruh mitra saya untuk membeli slot. Siapa itu? Ini, warna putih. Warna putih ini adalah mitra saya. Hei, kamu beli ya, slot 3. Akhirnya dia beli. Ya, saya dapat keuntungan sama 30%. Dia beranak. Si dianya dapatnya 0. Karena masih level 1-nya ini. Warna oranye itu masih level 1 ini, dia dapat 0. Si ini 71412 tidak kenal sama ini seolah-olah di hadapan dia adalah limpahan dari atas, tidak kenal nih. Kan ini orang saya. Dia dapat 30%. Saya dapat 70%. Coba bisa Bapak bayangkan berapa rumitnya, betapa rumitnya metrik ini mengatur. Karena setiap titik itu mempunyai level yang berbeda melihat metrik yang lain. Satu ID melihat ID yang lain itu berbeda. Betapa rumitnya. Ini masih ngomong XSX, slot 3, padahal slotnya ada 12. Satu ID saja sudah saling terkait. Jadi kalau kita dihitung algoritmanya itu, kalau saya terus terang nggak bisa. Pecah kepala saya. Tapi ini berjalan secara otomatis. Sampai di sini bingung, Pak Andang? Ya, bisa paham. Begini Pak Aris, ya sebentar. Ini memang
bisnis yang cerdas. Artinya tidak semua orang bisa memahami. Namun mungkin Ya. pelan-pelan ya. Betul. Begini Pak, ya, begini Pak Aris. Jadi melihat angka-angka ini, memang kesimpulan saya berarti setiap slot kita tidak hanya berhenti di satu slot saja, tapi X3, X4 itu harus tetap diisi, bahkan mungkin sampai triple X itu ya harus diisi sesuai dengan perkembangan downline kita gitu ya Pak ya. Kesimpulan Iya. sementara. Betul. Oh, Jadi gitu. kalau ingin saya mudahkan bahasanya, Bapak lihat di sini, matriks X3 itu 12 slot, X4 12 slot, triple X 12 slot, 36 slot, X-nya 15 slot. Jadi 40 piro Pak Abu? 8. 48. 48 slot yang nantinya siapapun di sini memilikinya, mau dimiliki dalam waktu 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, itu sah-sah saja, mempunyai tingkat kemungkinan yang berbeda-beda. Yang pasti di matriks X3 ini adalah matriks aktif. Bapak beli slot sampai tinggi, tapi kalau Bapak tidak bisa menjual atau mempunyai mitra yang sama-sama juga beli tinggi, nonsen, Anda tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau di sini kita beli slot sampai seperti ini, contoh sampai 7, kita bisa menampung potensi limpahan. Di slot 1 juga punya keberuntungan sendiri-sendiri, di slot 2 juga keberuntungan sendiri, di slot 3 juga punya keberuntungan sendiri, di slot 5 dan seterusnya. Setiap slot mempunyai keberuntungan limpahan sendiri-sendiri. Tidak sama. Kita buktikan. Kita klik di X4. Anda lihat. Titiknya enggak sama terisinya. Anda perhatikan juga angka ini. Di slot 1 ada 132 mitra, sudah terjadi 44 siklus. Sekarang posisinya ini. Di slot 2 yang beli baru 95 orang, sudah terjadi 20 siklus. Di slot 3 yang membeli baru 65 orang, sudah terjadi 18 siklus. Di level 4, slot 4, sudah ada yang beli 41 mitra langsung. Ini yang dimaksud adalah mitra langsung ya, warna putih ya. Yang warnanya sama kuning nggak dihitung. Jadi tulisannya adalah yang warna putih, sudah terjadi 10 siklus. Di slot 5, sama. Bapak perhatikan, setiap slot mempunyai limpahan tingkat luck yang berbeda-beda. Semakin banyak slot kita dimiliki, semakin banyak potensi limpahan atau profit yang Anda miliki. Karena cara kerjanya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12 sama. Yang membedakan karena harga slotnya. Ini 5, ini 10, gitu ya. Ini 20, sehingga kalau dikalikan dengan masing-masing 30, 100% beda dong. Kan gitu. Harga busnya ini. Semua cara kerjanya sama. Tapi karena harga slotnya berbeda, inilah yang memberikan keuntungan kita. Orang semakin tinggi slotnya, bonusnya diterima ya bisa sampai besar. Tapi kalau cuma slot 1 aja sampai 5 tahun slot 1, ya dia dapatnya 5 bus terus selama 10 tahun, nggak dapat yang merasakan limpahan di 10 bus, 20 tidak pernah. Karena dia hanya mempunyai jaring dan mesinnya hanya ini. Begitu Pak Andan. Oke, ya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi ini adalah kerja keras, kerja cerdas, juga tim grup ya, bekerja secara tim ya ini ya. Artinya juga melibatkan yang lain. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Betul. Anda mau kenal, nggak kenal, Anda dapat limpahan dari orang nggak kenal. Mau ditolak nggak bisa, mau diminta nggak bisa. Makanya disebut adalah faktor keberuntungan. Oke. Satu lagi Pak Aris. Boleh. Satu lagi bisa. Oh, banyak boleh, Pak. Saya siap jawab pertanyaan Bapak. Semakin senang. Benar. Kalau boleh tahu di Indonesia, ini Forces ini mulai tahun berapa? Apabila dikaitkan dengan ini,
invest bisa bisa diwariskan dan seterusnya. Mulai kapan? Mulainya saja dulu. Terima kasih. Aku tak kasih cerita sedikit, tapi yang pelaku sejarahnya itu Bos Kensi, ya. Forsas pertama kali di launching di Indonesia dengan model Ethereum. Forsas Ethereum di dalam blockchain Ethereum pada tanggal 20 Februari 2020. Kemudian diluncurkan Forsas dengan model Tron pada tanggal, kalau tidak salah, 10 Oktober 2020. Yang tiga ada Forsas dengan blockchain Binance pada tanggal 31 Mei 2021. Tiga Forsas dengan tiga jenis blockchain atau mata uang ini sampai sekarang masih berjalan. Tidak ada yang berhenti. Kalaupun ada yang pernah tapi bilang scam, itu yang tadi dibilang Bang Gensi, yang scam pelaku bisnisnya. Membernya yang sudah nggak jalan, dan dia tidak mendapatkan keuntungan. Karena kaidahnya ini adalah bisnis orang, bisnis jaringan, ketika tidak ada member atau jaringan berjalan, ya dari mana bonusnya? Kan begitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bapak pengen tahu lebih detail, Bang Kensi ini adalah salah satu orang leader Indonesia yang mempunyai bonus paling besar untuk Forsas Tron, Forsas BUSD. Kalau Ethereum saya kurang tahu ya, mungkin ada yang lain lagi. Artinya kalau memang Pak Andang memang bergabung di Power Team, alhamdulillah kita bisa bertemu. Ini suatu keberuntungan karena apa? Ketika Pak Andang ikut di dalam jaringan Forsas dengan leader-leader yang gemuk, aktif, terus bekerja, Bang Kensi pun sampai sekarang terus berusaha closing, bukan mencari, mempromosikan, dan siapapun bisa bergabung dengan Bang Kensi sehingga memberikan dampak kepada mitra-mitranya. Tadi saya bilang, Forsas adalah satu-satunya bisnis jaringan yang upline-nya bisa memberikan mitra, memberikan limpahan kepada mitranya. Sehingga ketika Bapak bernempel juga ke upline namanya Pak Imam Bukhari, Pak Kuartin, Pak Imam Bukhari, atasnya Imam Bukhari, nah kalau nggak salah Hari Abdul Manan kalau nggak salah. Ya, betul. Hari atasnya Abdul Manan, Pak Oki ya? Siapa? Lupa saya. Umar 480. Oh, langsung Umar.